Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara sosialisasi positif di lingkungan sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan acara kita ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah kita kirimkan ke ruh baginda Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 04 Setia, Bapak Elsa Judaini, SPD, SD, MPD, MSI. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SDN 04 Setia. Baiklah, acara akan kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pembukaan sebagaimana berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Ummi Sa'adah. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Umi yang telah membacakan ayat suci di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat tadi acara kita berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Neti Gama Suramsi. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu diri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka.
Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Elsa Junaidi, SPD SD FSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita semua senantiasa dilimpahinya nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama di ruang kelas SD Negeri 04 Setia ini. Seterusnya salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati ibu-ibu majelis guru dan juga tenaga kependidikan SD Negeri 04 Setia. Jadi pada kesempatan menjelang siang ini sengaja kita bersama-sama di ruang kelas ini, yaitu dalam rangka sosialisasi budaya positif yang diterapkan oleh calon guru penggerak Angkatan 9. Tentunya ini di lingkup atau di lingkungan SD Negeri 04 Setia, Kecamatan Duagoto. Jadi bagaimana tentang budaya positif yang diterapkan oleh calon guru penggerak ini? Tentu ini nanti akan sama-sama kita dengarkan penyampaian dari calon guru penggerak kita, calon guru penggerak yang berasal dari SD Negeri 04 Setia ini. Jadi dalam hal ini penerapan budaya positif ini adalah merupakan kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak kita, yang tentu ini aksi nyata yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita ini, tentu ini nanti juga merupakan bukan hanya calon guru penggerak saja yang menerapkan. Tentu ini kita semua tentu harus ikut bersama-sama untuk mewujudkan ini, untuk menerapkan ini. Karena istilahnya untuk menciptakan suasana di sekolah itu kan harus kita ciptakan suasana yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan. Tentu di sini nanti bagaimana penerapan budaya positif ini? Tentu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Dalam hal ini tentu
kepada kita semua tentu harus saling berbagi, saling bekerja sama, saling mengisi, sehingga nanti terwujud istilahnya bagaimana sekolah kita yang sudah baik tentu akan menjadi lebih baik. Kan itu harapan kita semua. Jadi nanti bagaimana penerapan budaya positif ini, tentu ini mungkin nanti menyangkut terutama masalah disiplin dan lain-lain sebagainya. Itu nanti yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita. Jadi harapannya disampaikan ini nanti, disosialisasikan ini nanti, sehingga seluruh stakeholder yang ada di SD Negeri 04 Setia akan sama-sama saling bahu-membahu, bekerja sama, sehingga tercipta tadi yang kami nyatakan dengan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan buat anak-anak kita, sehingga tumbuh kembang anak kita itu akan sesuai dengan tingkatan usianya, karena ini juga menyangkut dengan hal tersebut, menyangkut dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi harapan kami tentu untuk istilahnya bagaimana mengembangkan atau menerapkan budaya positif ini, disinilah diperlukannya seorang guru yang bisa menjadi pilot project bagaimana mengimplementasikannya. Jadi melalui calon guru penggerak inilah sebagai pilot project kita, bagaimana mengimplementasikan tentang budaya positif tersebut. Jadi harapan kami kepada kita semua, ini untuk selalu meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan kapasitas diri kita, terutama tentu kita sudah ditakdirkan, sudah kontraknya kita sebagai seorang guru. Maka apa tugas-tugas kita sebagai seorang guru? Jadi guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi di sini juga guru itu bagaimana mendidik, bagaimana menumbuhkan karakter. Jadi mungkin dalam penyampaian kami, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Marilah nanti kita sama-sama mendengarkan dari calon guru penggerak kita angkatan 9 bagaimana tentang budaya positif yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita angkatan 9 di lingkungan SD Negeri 04 Setia. Jadi pada hari ini sosialisasi budaya positif di SD Negeri 04 Setia secara resmi kami buka. Sekian saja, banyak maaf, kami sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan semangat kepada calon guru penggerak angkatan 9 khususnya dan umumnya bagi kita semua warga sekolah di SDN 04 Setia. Acara selanjutnya, acara inti sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN 04 Setia yang akan dipaparkan oleh Ibu Rini Febrianti SPDSD. Kepada Ibu Rini Febrianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan SDN 04 Setia. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh
junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Maka sepantasnya kita mengucapkan sepotong doa dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 04 Setia, Bapak Elsa Junaidi SPD SD MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SDN 04 Setia yang hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala SDN 04 Setia beserta rekan-rekan guru SDN 04 Setia yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi budaya positif di lingkungan SDN 04 Setia ini. Adapun budaya positif mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan atau keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ini berupa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian mengenai posisi kontrol. Posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah seorang guru sebagai penghukum, di mana guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di mana apabila guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian halnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Kemudian dampak pada murid adalah mengulang kesalahan. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah, di mana di sini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu adalah pembuat rasa bersalah yang dilakukan oleh seorang guru. Adapun guru berkata, kamu sudah tahu ibu, lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu adalah kata-kata yang dilontarkan oleh seorang guru yang dilontarkan oleh seorang guru dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian menyembunyikan, menyayangi, itu adalah hasil nanti yang didapatkan dari posisi kontrol tersebut. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Itu adalah kata-kata yang dilontarkan oleh murid apabila dia bersalah. Kemudian dampaknya pada murid adalah merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Kemudian sebagai teman ini, guru adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Alasannya adalah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Itu adalah kata-kata posisi kontrol sebagai teman. Kemudian hasilnya adalah ketergantungan. Adapun kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Adapun dampak pada murid adalah lemah, tidak mandiri atau tergantung. Adapun posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Ini adalah menghitung dan mengukur. Adapun kata-katanya adalah
kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, kemudian murid melakukan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu adalah kata-kata yang dilontarkan murid apabila guru sebagai pemantau. Kemudian dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer, di mana guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kemudian murid berkata, murid melakukan diterima sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian adapun murid berkata, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan? Kemudian dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Dan di sini dari kelima posisi kontrol ini adalah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman dan pemantau ataupun sebagai manajer. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian adapun pernyataan-pernyataannya adalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah yang mengatakannya, siapa yang mengatakannya adalah pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah posisi kontrol sebagai apa tadi Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik lagi. Apabila ada permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita, maka kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, di mana untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contohnya saja anak kita berbuat salah, jangan kita langsung memponis anak itu, langsung menghakimi anak itu. Kita hanya menstabilkan identitasnya dulu. Jadi membuat anak merasa gagal atau berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh beberapa pertanyaan yang kita lontarkan kepada anak kita yang melakukan kesalahan tadi. Itu namanya adalah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua dalam segitiga restitusi ini adalah validasi kebutuhan. Dalam validasi kebutuhan ini adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Adapun kata-kata yang bisa kita katakan kepada anak-anak kita yang melakukan kesalahan adalah, kamu bisa saja melakukan hal
lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu adalah memancing jawaban anak-anak kita yang merasa bersalah tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian pertanyaannya lagi, apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul-mukul? Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah contoh beberapa pertanyaan yang kita letakkan kepada anak-anak kita apabila anak kita tersebut melakukan kesalahan. Jadi kita pancing anak kita tersebut supaya mereka menyadari, mengakui kesalahannya sendiri tanpa kita harus menyebutkan ini salah kamu. Jadi anak itu sendiri yang melontarkan, yang mengakui kesalahannya sendiri. Kemudian restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Jadi adapun yang berkaitan dengan menanyakan keyakinan ini adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi di dalam menanyakan keyakinan ini, seorang guru itu menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas, apa nilai keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Apabila misalnya saja anak tersebut tidak mematuhi aturan, contohnya saja terlambat datang ke sekolah, itu berarti nilai apa yang dilanggarnya itu? Nilai disiplin. Jadi nilai apa yang kita percaya? Jadi kita tanya anak itu, nilai apa yang sudah kamu langgar tadinya? Itu yang kita tanya. Jadi anak tersebut, saya sudah melanggar nilai disiplin, Bu. Jadi kita tanya lagi, seperti apa sih sekolah yang baik itu, atau peraturan atau sekolah yang baik itu? Maka dia nanti akan menjawab yang sekolah yang muridnya atau peserta didiknya mau mematuhi aturan. Itu adalah contoh pertanyaan yang dilontarkan seorang guru untuk menanyakan keyakinan dalam menerapkan segitiga restitusi. Kemudian adapun dalam segitiga restitusi ini adalah adapun pertanyaan-pertanyaannya, intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru sebagai pemantau ataupun seorang manajer. Yang pertama adalah apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apabila anak itu sudah merasa bersalah, sudah melakukan kesalahan, tentu kita tanya, apakah kamu ini sudah menjadi orang yang baik? Kita tanya mereka dari kesalahan mereka itu. Kemudian yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Itu adalah pertanyaannya. Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Mereka diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya, dan kemudian setelah mereka mengakui kesalahannya itu, kita tanya anak kita bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi mereka memperbaiki kesalahan dari kata-kata mereka, bukan dari kita. Kemudian, apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Itu yang kita tanyakan. Kemudian, kapan kamu siap untuk mulainya? Apabila anak tersebut sudah mengakui kesalahannya, sudah mengatakan apa yang mereka lakukan untuk ke depan
kepada anak kita tersebut. Kapan kita mulai? Kapan misalnya saya ingin berubah Bu, besok saya misalnya dalam mencontek, besok saya tidak akan mencontek lagi. Nah, jadi kita sebagai posisi pemantau dan manajer, sebagai guru kita bertanya, kapan kamu siap memulainya nak? Berdasarkan perkataannya tadi. Maka kemudian seorang anak tersebut mungkin akan menjawab mulai dari hari ini Bu. Nah, maka mereka berarti anak kita tersebut sudah mau berubah mulai dari hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah peraturannya apa. Nah, jadi kita kembalikan kepada anak tersebut, peraturannya apa. Kemudian sepertinya kamu punya masalah, saya bisa membantu apa. Ini adalah pertanyaan apabila anak tersebut sudah melanggar ataupun melakukan kesalahan ya. Apa yang bisa saya bantu? Ini adalah pertanyaan dari pemantau ataupun manajer. Kemudian, apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang guru sebagai pemantau ataupun manajer. Jadi kita dalam memberikan pertanyaan atau menghadapi suatu masalah yang dihadapi oleh anak kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi ini. Jadi apa tadi segitiga restitusi Bu? Yang pertama, iya, menstabilkan identitas. Yang kedua, iya, validasi tindakan. Yang ketiga, iya. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Iya. Jadi kemudian di sini di dalam refleksinya, hal baru apa yang mengubah? Nah, sekian saja pemaparan dari saya tentang budaya positif, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, selanjutnya apabila ada Bapak Ibu yang akan memberikan kritikan dan sarannya, kami persilahkan. Nah, kami ya, baik Bu. Di sini terima kasih atas pertanyaannya. Manfaat dilakukannya segitiga restitusi ini adalah supaya dapat membantu murid nantinya untuk menjadi lebih baik lagi atau lebih memiliki tujuan kedisiplinan positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah atau setelah berbuat kesalahan. Mungkin itu saja jawabannya Ibu Abdaliza. Bagaimana? Iya. Sebagai pertanyaan pemantiknya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah dari pertanyaan pemantik ini kita bisa terapkan di sekolah kita? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Ya, tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di mana hukuman ini nantinya bisa saja bukan mendisiplinkan anak, tetapi dengan hukuman ini anak mungkin bisa merasa takut ataupun mentalnya bisa terganggu dengan hukuman yang kita berikan. Hukuman ini bisa hukuman berupa fisik, bisa juga dengan hukuman berupa verbal. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Yang ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin di sini pemberian hukuman seperti ini apabila membaca mungkin bisa saja kita lakukan ya. Kemudian dengan kesalahan yang dia perbuat, dengan kita berikan dia membaca, mungkin dia akan bisa ya meningkatkan kedisiplinannya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana itu? Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dalam memberikan penghargaan ini, mungkin saja nanti anak bisa ketergantungan ya. Contohnya saja seperti ini. Karena dia mengharapkan penghargaan dari guru, maka hari ini saya seperti ini. Mungkin nanti saya dapat ini dari ibu. Mungkin dengan penghargaan ini anak hanya sementara itu saja dia mendisiplinkan dirinya, hanya gara-gara ingin mendapatkan penghargaan. Dan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, contohnya saja disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, contohnya saja di sini ada paradigma mengenai kegiatan kepalan tangan. Nah, coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Ya, kita mengibaratkan kita memegang benda yang sangat berharga yang kita genggam di dalam tangan kita ini. Kalau barang kita mempunyai barang yang berharga, tentunya kita akan berusaha mempertahankan barang kita tersebut. Jadi di sini kepala tangan kita ini kita berusaha mempertahankannya meskipun ada bujukan atau rayuan supaya kita mau membuka kepala tangan kita. Jadi di sini yang dituntut adalah adanya motivasi ataupun motivasi internal yang ada dalam diri kita. Kita tidak mau dibujuk atau dirayu orang untuk membuka kepala tangan kita, untuk mempengaruhi kita. Kita jangan mudah dipengaruhi oleh orang meskipun dengan bujukan atau rayuan. Kemudian di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Jadi di sini siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang berpandangan agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi kita berusaha supaya orang itu mempunyai pandangan sama dengan kita. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Contohnya saja, pandangan kita harus kita paksakan dengan pandangan orang. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua teori kontrolnya itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya ada yang bisa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak mau dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat kita membujuk orang lain supaya mau mengikuti apa yang kita katakan, itu adalah pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan di pilihan baru. Ya.
Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir menang. Jadi di sini adalah stimulus responnya berdasarkan teori kontrol. Kemudian di sini disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif ini, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, disiplin di sini adalah sesuatu yang dilakukan secara seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan nilai-nilainya itu adalah mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk kepada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini mencakup pada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini adalah di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah termasuk kepada motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu adalah motivasi eksternal. Bagaimana saya nanti melakukan ini dapat penghargaan ini. Itu namanya adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal. Motivasi internal ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya di sini adalah motivasi yang berasal dari diri kita. Motivasi yang bersumber dari dalam diri kita. Jadi motivasi internal ini adalah kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kita berusaha tetap untuk mempertahankan dengan memiliki motivasi internal. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita sebagai guru, kita jangan hanya bisa memerintah saja. Kita harus juga dapat memerintah diri kita sendiri, dapat mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kita masuk kepada hukuman dan dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi di sini adalah pengaruhnya di sini bisa berpengaruh kepada jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemudian maksudnya di sini adalah pemberian hukuman atau penghargaan ini bisa saja
berlangsung pada dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Penghargaan menghukum. Jadi penghargaan menghukum di sini adalah di mana tadi penghargaan bisa saja terjadi karena hanya untuk mengharapkan imbalan ataupun mengharapkan pujian dari seorang guru. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya di sini adalah penghargaan mengurangi ketepatan ini adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila anak nanti ketergantungan dengan penghargaan ataupun pujian, maka hanya sebatas itu saja yang mau mereka lakukan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan yang kita lakukan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jangan nanti sampai penghargaan yang kita berikan itu merusak hubungan. Maksudnya itu adalah merusak antara guru dengan murid-murid yang lainnya. Karena murid-murid yang lainnya juga akan merasa kenapa dia saja yang diberikan penghargaan. Itu akan merusak hubungan antara dan juga antara mereka, antara murid nanti akan juga merusak hubungan mereka. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas di sini adalah maksudnya penghargaan itu apabila penghargaan terus-menerus diberikan ataupun terus-menerus kita berikan kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan ketergantungan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kita lanjutkan dengan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, contohnya saja adalah contohnya saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Atau situasinya adalah pada saat kita membantu teman ditugaskan untuk belajar kelompok. Jadi kalau misalnya di sini yang dituntut nilai kebajikannya adalah sikap menghargai atau kepedulian kita, dan juga ini adalah kerjasama kita di dalam kelompok. Di sini ada beberapa tindakan guru. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu apa? Itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, konsekuensi. Itu bukan hukuman ya Bapak Ibu, itu adalah namanya konsekuensi karena pada saat itu mereka sedang belajar ayat PJOK. Kemudian di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah bisa berupa sesuatu yang bisa saja untuk menyakiti ataupun berdampak buruk. Sementara konsekuensi adalah membuat anak itu merasa ataupun membuat anak tersebut untuk
Nah, kita masuk kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan adanya restitusi ini kita mengkondisikan anak supaya mereka memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah mereka lakukan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan mengakui kesalahan mereka, mungkin mereka bisa nantinya bisa berbuat lebih baik lagi. Mereka bisa menyesali atau mengakui kesalahannya. Kemudian di sini ada kita masuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah di mana kita membuat kesepakatan di dalam kelas tersebut supaya atau untuk dapat dilaksanakan atau diterapkan secara bersama-sama. Itu adalah keyakinan kelas kita. Kita membuat sebuah kesepakatan. Jadi membuat kesepakatan ini yang berisi nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari peraturan kelas maka akan timbul keyakinan kelas sehingga terciptanya lingkungan positif. Dari keyakinan kelas, dari peraturan kelas dan keyakinan kelas yang sudah diterapkan bersama-sama, maka akan tercipta lingkungan positif. Nah, di sini berarti kita sudah menerapkan budaya positif di kelas kita. Di sini ada kesepakatan kelas. Mana yang termasuk kesepakatan kelas di sini atau keyakinan kelas di sini, Bapak Ibu? Ya, yang putih. Kesepakatan kelas coba kita perhatikan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Ya, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah keyakinan kelas. Sementara kesepakatan kelas kita adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu adalah kesepakatan kelas. Jadi kita sepakat supaya anak-anak tersebut bisa datang tepat waktu. Berarti itu adalah nilai yang ditanamkan adalah nilai disiplin dengan menanamkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Itu adalah namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan ini adalah yang disepakati secara bersama-sama yang akan kita jalankan dalam pembelajaran. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas. Di sini isinya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya ini berupa tanggung jawab, ya, berarti nilai kebajikan di sini adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain.
Apa itu keyakinan dan nilai yang ada di dalam dilarang mengganggu orang lain ini adalah menghormati. Ya, nilai kebajikannya adalah menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, menghormati atau komitmen. Jadi kita berkomitmen supaya kita hadir ke sekolah itu tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang terdapat di sini adalah keselamatan ataupun menghormati orang lain. Jadi di sini nilai dilarang melakukan kekerasan ini adalah tidak apa itu Bapak Ibu? Iya, diusahakan kita di anak didik kita tersebut kita tanamkan saling menghargai atau menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu nilainya adalah mengenai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ini adalah kesehatan. Iya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Iya, keselamatan atau keamanan. Sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih kepada Ibu Rini Febrianti yang telah memaparkan begitu banyak mengenai budaya positif yang akan kita laksanakan di lingkungan sekolah kita SDN 04 Setia. Maka acara kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudahi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Mana keyakinan kelas ini tujuannya adalah supaya yang akan kita laksanakan di kelas kita ini supaya di dalam kelas kita ini terasa aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, jadi sekarang Ibu tanya, keyakinan kelas kita ini yang melaksanakannya siapa? Kita semua yang ada di kelas, ini. Jadi kita membuat sebuah keyakinan kelas supaya kita dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi sekarang Ibu
menurut pendapat anak-anak itu semua. Silakan ditulis di dalam lembar sticky note yang sudah dibagikan. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, silakan anak-anak ibu mulai dari Putra, silakan ditempel ke depan lembar sticky note-nya. Ya, menyusul langsung saja. Menyusul satu-satu ya. Satu-satu di depan. Sudah siap semuanya? Nah, sudah siap? Nah, jadi berdasarkan dari keyakinan kelas yang sudah anak-anak ibu tulis semuanya, di sini sudah ada di papan. Nah, jadi kita lihat di sini, setelah adanya keyakinan yang sudah kamu buat, tentu ada nilai. Nah, berdasarkan keyakinan kelas yang sudah Anda semua buat di dalam kertas sticky note ini, maka kita melihat ada nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam keyakinan kelas kita ini. Yang pertama, keyakinan kelas kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya. Pada keyakinan kelas yang pertama, nilai kebajikannya adalah yang pertama, nilai kebajikan universalnya adalah membuang sampah pada tempatnya itu adalah tentang kebersihan. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Apa itu? Apa tadi? Iya, kerjasama. Yang ketiga, datang tepat waktu. Apa itu nilai kebajikan universalnya? Disiplin. Yang keempat, piket kelas sesuai jadwal. Apa nilai kebajikan universalnya? Tanggung jawab.
jawabannya. Tidak membeda-bedakan teman. Apa itu tidak membeda-bedakan teman? Menghargai. Menghargai. Selanjutnya saling tolong menolong. Apa itu saling tolong menolong? Apa itu? Peduli. Iya, peduli. Nah, jadi berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat, juga terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan, yang akan kita laksanakan di kelas kita ini, supaya kelas kita ini menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, jadi sepakat kita untuk dapat melaksanakannya keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya, berarti kita sudah sepakat atau menyepakati dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini. Dan mudah-mudahan kelas kita ini dapat dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Nah, Agira, tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan kenapa Agira Ibu panggil ke sini. Kemarin waktu ujian, Ibu melihat Agira itu melihat jawaban teman. Benar nggak? Benar, Bu. Itu artinya Agira mencontek. Menurut Agira, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak, Nak? Tidak, Bu. Karena mencontek adalah perbuatan yang tidak baik, jadi mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini, Ibu ingin membantu Agira mengatasi permasalahan yang Agira alami, yaitu masalah menyontek. Sekarang, coba Agira cerita, mengapa Agira bisa mencontek? Tadi malam Agira tidak belajar, Bu. Agira, tahu kan kemarin kita ujian? Tahu, Bu. Kalau tahu, kenapa Agira tidak belajar? Agira main HP, Bu, terus ketiduran, Bu. Agira, ingat nggak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih ingat, Bu? Apa salah satu keyakinan kita yang berhubungan dengan kejadian ini? Jujur, Bu. Menurut Agira, jujur itu penting tidak, Nak? Penting, Bu. Mencontek itu perbuatan jujur atau tidak? Tidak jujur, Bu. Nah, sekarang Agira sudah paham, mencontek itu tidak baik, tidak jujur. Menurut Agira, apa yang harus Agira lakukan agar tidak mencontek lagi? Saya tidak akan bermain HP lagi, Bu. Saya akan belajar lebih giat lagi dan sungguh-sungguh. Dan saya akan berdoa kepada Allah, Bu. Karena Agira sudah paham dengan apa yang Agira lakukan, mulai kapan Agira akan melakukan yang Agira bilang tadi? Mulai hari ini, Bu. Berarti mulai hari ini Agira sudah siap melakukan perbuatan diri. Agira tidak akan mencontek lagi. Agira akan berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi. Tadi dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, Bu, dan tidak bermain HP lagi, serta berdoa kepada Allah, Bu. Semoga Agira setelah kejadian ini tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi dan menjadi anak yang membanggakan orang tua dan menjadi anak yang soleha. Iya, Bu. Nah, kita tos dulu. Nah, jadi sekarang
kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miss Wartati, rekan kerja dari Ibu Rini Febrianti di SDN 04 Setia. Menurut saya dari apa yang dipaparkan Ibu Rini tentang budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa dan juga untuk kami sebagai guru. Kami menjadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita, apakah kita sebagai penghukum atau pemantau ataupun sebagai manajer. Dan semoga dengan adanya diseminasi ini dapat diterapkan di sekolah kita ini untuk menciptakan siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.